Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN semuanya. Perkenalkan, saya Andi Putra Pratama, SSTP MSI. Saya adalah Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan suatu pembentukan rencana pembangunan kawasan pedesaan yang berpihak bagi masyarakat. Keberpihakan dari masyarakat ini memerlukan jaringan partisipasi aktif dari seluruh kalangan tanpa terkecuali, baik itu dari kalangan wanita, anak-anak, maupun penyandang disabilitas. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil ide inovasi bagaimana melakukan optimalisasi pendampingan kawasan pedesaan yang berbasis secara inklusif. Optimalisasi ini akan terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama, bagaimana menyusun matrik multisektor berdasarkan matrik kebutuhan yang tersedia. Kemudian yang kedua, bagaimana terwujudnya satu penyusunan standar operasional prosedur dari pembuatan rencana pembangunan kawasan pedesaan. Yang terakhir adalah bagaimana mewujudkan template dari pembuatan dokumen RPKP yang menjadi pedoman bagi tim pembangunan kawasan pedesaan dari setiap kabupaten se-Kalimantan Selatan. Melalui inovasi pepadaan baaksi atau pendampingan pada kawasan pedesaan yang berbasis inklusi, saya dapat melakukan inovasi dari yang semula adalah top-down planning jadi bottom-up planning, sehingga dapat merealisasikan apa saja kebutuhan-kebutuhan real sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kawasan pedesaan, sehingga nantinya akan menghasilkan output yang maksimal berupa kawasan pedesaan prioritas baik dalam skala daerah maupun skala nasional. Melalui inovasi pepadaan baaksi, marilah kita wujudkan bersama pembangunan kawasan pedesaan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Ke Martapura mencari iwak padi. Perahunya kada kawal tulak, talinya tetambat. Melalui inovasi pepadaan baaksi, mari kita wujudkan pembangunan desa yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perubahan papadan baksi dimulai dari rapat bersama pembentukan tim efektif yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tim dapat bekerja untuk dapat menyusun standar operasional prosedur daripada menyusun kegiatan dalam matrik kebutuhan kawasan pedesaan. Langkah selanjutnya kemudian mengkonsultasikan permasalahan yang ada pada kawasan pedesaan Anjirpasar, Kabupaten Baritokuala sebagai lokus kepada mentor untuk dapat memantapkan kegiatan aksi perubahan. Lalu melakukan rapat konsolidasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai stakeholder eksternal tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu selanjutnya, tim efektif turun ke lapangan untuk melakukan rapat dengan TKPKP Kabupaten Baritokuala sebagai lokus dari kegiatan aksi perubahan papadaan baaksi. Lalu kemudian, tim efektif aksi perubahan papadaan baaksi melaksanakan sosialisasi aksi perubahan ini pada pihak Kecamatan Anjirpasar, para kepala desa, serta BUMDesma. Langkah selanjutnya, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Anjirpasar Kota 2 sebagai salah satu lokus dari kawasan pedesaan bertematik pertanian terpadu di Kecamatan Anjirpasar, Kabupaten Baritokuala. Lalu, project leader dan tim efektif melakukan kunjungan ke Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma Anjirpasar yang menyediakan berbagai komoditas yang dibutuhkan, baik itu dalam kegiatan pertanian maupun kebutuhan masyarakat sehari-hari
di lingkup Anjer Pasar dan Barito Kuala dengan beras Anjer Pasar sebagai komoditas utama pertanian. Terakhir, pada puncak kegiatan aksi perubahan Pepadan Baaksi, tim efektif beserta para SKPD yang terkait dalam tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan fokus group discussion atau FGD, review matrik dalam dokumen rencana pembangunan kawasan pedesaan Anjer Pasar Barito Kuala. Hasil dari review matrik ini menjadi inovasi bottom up dari inovasi Pepadan Baaksi yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat disusun dalam bentuk dokumen perencanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus juga sebagai usulan untuk mengajukan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025 sampai 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Pamansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa pengembangan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan menjadi prioritas kami, di mana dalam pengembangan kawasan perdesaan tersebut kami berharap itu suatu saat menjadi kekuatan kita di dalam mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara. Dan kami mengandalkan kegiatan itu di provinsi, pada tempat kepala seksi pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Saudara Andi Putra Pertama. Kami dengan kinerja yang bersangkutan sangat mendukung penuh bagaimana kawasan perdesaan itu semakin ditingkatkan statusnya yang saat ini menjadi mandiri, itu menjadi berdaya saing. Alhamdulillah, dengan adanya aksi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan Kecamatan Pasar ini, kami berpengharapan dalam rangka penguatan kawasan ini, semua sektor dapat berpartisipasi terhadap pembangunan di kawasan ini, dari sektor pertaniannya, yang karena pada dasarnya untuk Kecamatan Anjer Pasar ini sektor pertanian memang di samping sektor tentunya sarana prasarana itu pertanian itu sangat kami harapkan. Dan dari ini masalah kami terlayani, terakomodir segala kebutuhan. Minimal kita jadikan misalnya salah satu kelompok lah Pak Rahmudi dulu yang misalnya habis panen kita bikin tanam hortil, biar kita tergantung pada padi ya. Sebenarnya itu harus menggunakan apa yang ada ini nah. Misalnya sistem pertanian terpadu kan kita bikin orangnya nggak kemana-mana lagi, dia bisa mengelola dari ternak, ikan, tapi kan kalkulasi hasilnya berapa. Memang sistem yang terbaik itu sistem pertanian terintegritas. Makanya itu ulun memulai itu, kita harus betul Pak Ulun sudah memulai ya. Ayo kita sama-sama lah, tolong dukungannya, misalnya kalau ada programnya, misalnya kita membangun horti dan dibantu Pak itu. Dan kita terus terang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa kami puas dengan kinerja dari Saudara Andi Putra Pratama sebagai kepala seksi dari pembangunan sarana prasarana tersebut, dan kita berharap kinerja yang bersangkutan semakin terus meningkatkan untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.